Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi terkait konsep dan urgensi etika bangsa. Adapun anggota kelompok 3 yaitu Salman Rizky Ramadan, Muhammad Irfan Ramadan, Mujahidah Asmi Asis, Dia Mufliha, Fitra Amalia, Maesti Petra Meriska, Cindy Kurniati, dan saya sendiri Muhammad Fahriza. Adapun rumusan masalah yang kami angkat, yang pertama itu apa pengertian etika? Yang kedua, apakah dasar prinsip etika itu? Yang ketiga, bagaimana dampak bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Yang keempat, apa yang menjadi kemunduran kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa? Yang kelima, apa yang menjadi melemahnya kemandirian bangsa? Dan yang terakhir, bagaimana cara memecahkan masalah dalam beretika? Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan anggota kelompok saya untuk menjelaskan. Pengertian etika. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani adalah ethos, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika biasa berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan, dengan menghindari hal-hal buruk. Etika dan moral lebih kurang sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan. Sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dasar prinsip etika bernegara. Etika merupakan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu bangsa dikatakan berperadaban tinggi ditentukan oleh bagaimana warga bangsa bertindak sesuai dengan aturan main yang disepakati bersama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, etika akan menjelaskan mana tingkah laku yang baik, apa yang pantas, dan apa yang secara substansi mengandung kebaikan dan sebaliknya. Intinya, melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang dibangun oleh para pendiri bangsa diarahkan untuk memajukan kepentingan umum dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan, penghormatan terhadap kemanusiaan, mengedepankan persatuan, mengembangkan demokrasi, serta berorientasi mewujudkan keadilan sosial. Inilah prinsip-prinsip mendasar yang dijadikan acuan dalam merumuskan kehidupan demokratis berbasis etika dan moralitas. Bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini mengalami berbagai kemajuan. Namun, di tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pergeseran sistem nilai ini sangat nampak dalam kehidupan masyarakat dewasa. Ruang publik yang terbuka dimanfaatkan dan dijadikan sebagai ruang pelampiasan kemarahan dan amuk massa. Benturan dan kekerasan masih saja terjadi di mana-mana dan memberikan kesan seakan-akan bangsa Indonesia telah mengalami krisis moral sosial yang berkepanjangan. Banyak penyelesaian masalah yang cenderung diakhiri dengan tindak anarkis. Aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat seringkali melewati batas-batas ketentuan, merusak lingkungan, bahkan merobek dan membakar lambang-lambang negara yang seharusnya dijunjung dan dihormati. Hal tersebut menegaskan bahwa telah terjadi pergeseran nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bisa jadi kesemua itu disebabkan belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin
lemahnya budaya patuh pada hukum, dan cepatnya penyerapan sosial budaya yang negatif dan tidak memeratakan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Pembangunan di bidang budaya telah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman nilai-nilai budaya bangsa. Namun, arus budaya global yang sering dikaitkan dengan kemajuan di bidang komunikasi mencakup juga penyebaran informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronika, berdampak terhadap ideologi, agama, budaya, dan nilai-nilai yang dianut masyarakat Indonesia. Pengaruh arus deras budaya global yang negatif menyebabkan kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa dirasakan semakin memudar. Hal ini tercermin dari perilaku masyarakat Indonesia yang lebih menghargai budaya asing dibandingkan budaya bangsa, baik dalam cara berpakaian, bertutur kata, pergaulan bebas, dan pola hidup konsumtif, serta kurangnya penghargaan terhadap produk dalam negeri. Berdasarkan indikasi di atas, globalisasi telah membawa perubahan terhadap pola berpikir dan bertindak masyarakat dan bangsa Indonesia, terutama masyarakat kalangan generasi muda yang cenderung mudah terpengaruh oleh nilai-nilai dan budaya luar yang tidak sesuai dengan kepribadian karakter bangsa Indonesia. Melemahnya kemandirian bangsa. Kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi adalah kunci untuk membangun kemandirian bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntunan kebutuhan dan kemajuan pembangunan, kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang semakin kukuh, dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok. Namun hingga saat ini, sikap ketergantungan masyarakat dan bangsa Indonesia masih cukup tinggi terhadap bangsa lain. Konsekuensinya, bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kurang memiliki posisi tawar yang kuat sehingga tidak jarang menerima kehendak negara donor meskipun secara ekonomi kurang menguntungkan. Kurangnya kemandirian juga tercermin dari sikap masyarakat yang menjadi produk asing sebagai primadona, etos kerja yang masih perlu ditingkatkan, serta produk bangsa Indonesia dalam beberapa bidang pertanian belum kompetitif di dunia internasional. Baik, untuk pemecahan masalah dalam beretika, untuk mengembalikan dan meningkatkan etika bernegara pada tahun 2001, MPR membuat ketetapan MPR nomor 6 tentang etika kehidupan berbangsa. Ketetapan ini sesungguhnya saat ini masih berlaku, namun sayangnya telah dilupakan, bahkan oleh para pejabat negara. Ketetapan ini meliputi 1. Etika sosial budaya. Etika sosial dan budaya bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling menolong di antara sesama manusia dan warga bangsa. Lalu ada etika politik dan pemerintahan. Etika ini mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk selalu bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan tentunya siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral. Kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang ketiga, etika ekonomi dan bisnis. Persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja, daya tahan ekonomi, dan kemampuan saing dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. 4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. 5. Etika keilmuan. Etika ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya.
berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Keenam, yaitu etika lingkungan. Etika lingkungan menegaskan pentingnya kesadaran menghargai dan melestarikan lingkungan hidup serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia. Dalam Pancasila terkandung pula prinsip bahwa nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan tersebut diaktualisasikan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat melalui prinsip musyawarah mufakat. Pembangunan nasional dalam segala bidang yang telah dilaksanakan selama ini memang mengalami berbagai kemajuan. Namun di tengah-tengah kemajuan tersebut terdapat dampak negatif, yaitu terjadinya pergeseran terhadap nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait konsep dan urgensi dalam beretika dalam etika bangsa. Semoga apa yang dijelaskan dapat menambah kesadaran kita dalam beretika di kehidupan berbangsa dan bernegara. Cukup sekian ke presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.